Hello everyone, my name is Aji Octavia. I'm a student of Stephen Pada Cirebon, majoring in English Literature. And today, I'm gonna talk and discuss and explain again about the next materials in part 6. So keep watching and enjoy. Number 38, past continuous. Ini artinya kejadian yang sedang terjadi tapi waktunya time signalnya di masa yang lampau. Used to describe a past action at some point between its beginning and its end. The past continuous is often interrupted by the past simple. Di sini ada subjek dan to be-nya. Jadi jika subjeknya I, he, she, it, to be-nya memakai was, dan jika subjeknya we, will, they, maka gunakan to be, were. Di sini ada bentuk yang positif atau positive forms, subject plus was or were plus verb ing. Jadi for example, I was working and they were working. Oh iya, untuk notes ini berbeda dengan simple atau maksudnya present continuous karena perbedaannya di antara waktunya. Kalau present continuous itu pada saat itu juga sedang dilakukan, namun jika ini untuk waktu yang lampau. Dan untuk negative formsnya subject plus was or were plus not plus verb ing. Jadi ditambahkan notnya saja. For example, I was not working on, they were not working. Nah, di sini bentuk yang terakhir adalah question forms. Nah, untuk rumusnya to be-nya dulu, was atau were-nya dulu, baru subjek, terus verb ing. Untuk contohnya, was I working or were they working? Oke, number 14, past simple and past continuous yang untuk short answers-nya. Jadi bentuknya ada di sini, ada past simple, rumusnya subject plus did. Kalau misalkan statement yang dinyatakan dengan yes, maka jawabnya yes, I did, yes, he did, she did, dan seterusnya. Jika jawabannya no, ya langsung saja no, I didn't, no, he didn't, no, we didn't, dan seterusnya, tergantung subjeknya. Nah, sedangkan yang past continuous untuk short answers-nya makanya to be, yaitu to be-nya was dan were. Kalau statement yang dinyatakan dengan ya, maka jawabnya yes, I was, yes, she was. Jika untuk memakai were, maka menggunakannya yes, we were, yes, you were, yes, they were. Nah, jika untuk mengatakan no, no, I was not, no, he was not. Untuk were-nya no, we were not, no, they were not, dan yang lain-lainnya. Number 41, lanjut lagi, ada present perfect. Ini artinya sudah atau sudah dilakukan. Untuk pembagian subjeknya I, you, we, they memakai have, sedangkan he, she, it memakai has. Di sini untuk yang bentuk positifnya rumusnya adalah subject plus have or has plus verb 3. Nah, untuk contohnya di sini ada I have seen this film before. Aku sudah melihat film ini sebelumnya. Or she has met my parents. Dia sudah bertemu orang tuaku. Oke, lanjut ke bentuk yang negatif or negative form. Di sini maksudnya atau artinya adalah belum. Untuk pembagian subjeknya I, you, we, they memakai have ditambahkan not jadinya have not. Sedangkan yang he, she, it ditambahkan not menjadikan has not. Untuk rumusnya ada subject plus have or has plus not plus verb 3. Ini bentuk yang negatif. Untuk contohnya I have not seen this film before, or she has not met my parents. Nah, bentuk yang terakhir adalah question forms atau bentuk untuk pertanyaan.
Ini artinya bisa sudahkah atau belumkah, tergantung kalimatnya. Untuk question yang menanyakan sudahkah, bisa memakai have or has maksudnya plus subject plus verb 3. Misalkan contohnya, have you ever seen this film? Or has you met my parents? Nah, jika untuk yang menanyakan belumkah, biasanya ditandai dengan yet. Jadi untuk contoh kalimatnya seperti, have you eaten yet? Sudahkah? Belum? Sudahkah kamu makan sekarang? Atau bisa diartikan sudah makan atau belum. Nah, di sini ada catatan, subject plus have or has plus been when talk about holiday experience. Jadi ketika membicarakan pengalaman liburan, for example, I have been to Paris. Jadi seolah-olah kayak yang aku sudah pernah ke Paris, seperti itu. Number 43, present perfect plus for or since. Use. The present perfect plus for or since is used when something started in the past and is continuing now. Jadi present perfect dengan tambahan for atau since ini biasanya digunakan ketika sesuatu dimulai di masa lalu namun masih terjadi hingga masa yang sekarang. For example, I've worked here for 6 years and I'm working here now. Jadi maksudnya ini adalah aku sudah bekerja di sini. For-nya ini diartikan selama ya. Aku sudah bekerja di sini selama 6 tahun. Dan itu artinya sekarang juga aku masih bekerja di sini. Nah, di sini ada catatan juga, for plus period of time. Jadi biasanya kata for biasanya diikuti dengan deretan waktu. For example, I've lived here for 6 years, months, or a long time. Dan juga poin yang kedua, since plus a point in the time in the past. Ini yang since ini biasanya berhubungannya dengan tahun. For example, I've lived here since 1987. Di sini juga ada catatan lagi, note the difference between the present perfect and the past simple. Jadi perbedaan antara present perfect dan past simple. Nah, untuk yang bentuk sekaligus contohnya ini adalah he, itu ada kutip s, ini maksudnya bukan is ya, tapi has. He has worked here for 6 months. It means he has working here now. Maksudnya he is working here now. Jadi ini untuk present perfect. Soalnya to be-nya memakai has atau auxiliary verb-nya memakai has. Nah, yang kedua ini he worked here for 6 months. Ini jelas ini bentuk yang pas. Okay, the last number 45. Present perfect with just, yet, and already. Misalnya catatan, note the position of just, yet, and already. Just, he has just gone. Jika just ada di antara rumus present perfect, maka artinya baru saja. He has just gone artinya dia baru saja pergi. Or has he just gone? Apakah dia baru saja pergi? Nah, untuk mengartikannya seperti itu. Sedangkan yang yet untuk meaningnya adalah belum. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. For examples, has she gone yet? Ini untuk mengartikannya dia sudah pergi atau belum. Atau have you written that letter to Paul yet? Kamu udah nulis surat untuk Paul belum? Nah, untuk mengartikannya seperti itu. Dan juga di sini untuk contoh yang already, she has already left. Ini juga sama artinya baru saja. Dan atau she has left already.
Nah, untuk penulisannya bisa juga seperti itu. Di sini juga ada catatan terakhir. Yet is used only with negatives and questions. Jadi kata yet ini hanya bisa digunakan dalam bentuk negatif dan juga kalimat atau bentuk yang pertanyaan. For example, she has not phoned yet. Dia belum menelepon. Or has she phoned yet? Belumkah dia menelepon? Nah, kurang lebih seperti itu. Okay, I think it's enough for this opportunity, and before that, I'm sorry if I make many mistakes, and the last I say, thank you for watching and thank you for listening to me, and see you.